Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harimuna. Saya mahasiswa dari Universitas Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan membacakan bacaan dari soal UAS dengan mata kuliah Matla'ul Anwar. Soal nomor 1 adalah jelaskan secara lengkap sejarah singkat Matla'ul Anwar. Matla'ul Anwar didirikan pada 10 Juli 1916 Masehi atau yang bertepat pada 10 Ramadan 1334 Hijriah di Kampung Kenanga, Menes, Pandeglang, Banten. Matla'ul Anwar yang berarti tempat terbitnya cahaya melambangkan tekad para ulama untuk membangkitkan martabat umat melalui ilmu, iman, dan amal-amal soleh. Saat itu Indonesia masih dijajah Belanda, Kesultanan Banten telah runtuh, pendidikan Islam terpinggirkan, dan rakyat hidup dalam kemiskinan. Di tengah keadaan itu, para ulama bangkit. Mereka tidak hanya beribadah, tetapi juga berjuang mencerdaskan umat. Ilmu dijadikan senjata untuk melawan kebodohan dan ketidakadilan. Tokoh utama gerakan ini adalah Kiai Haji Mas Abdurrahman, seorang ulama muda cerdas yang baru pulang dari Mekah dengan semangat pembaruan. Gagasan untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam modern pertama kali dicetuskan oleh Kiai Haji Entol Muhammad Yasin, lalu dibicarakan bersama Kiai Haji Tubagus Muhammad Soleh. Setelah musyawarah para ulama di Menes, Kiai Haji Entol Muhammad Yasin memanggil Kiai Haji Mas Abdurrahman untuk bersama-sama melakukan pembaruan pendidikan Islam. Maka pada 10 Ramadan 1334 Hijriah lahirlah Madrasah Matla'ul Anwar dengan Kiai Haji Mas Abdurrahman sebagai mudir atau kepala madrasah dan Kiai Haji Entol Muhammad Yasin sebagai batur presiden atau ketua umum. Musyawarah pendirian ini dihadiri para ulama terkemuka seperti Kiai Haji Tubagus Muhammad Soleh, Kiai Haji Tegal, Kiai Haji Abdul Mukti, Haji Sulaiman Sibinglo, Haji Daud, Haji Rusdi, Haji Mustakfiri, dan Haji Dawani. Pertemuan ini menjadikan awal akhirnya gerakan pencerahan Islam di tanah Banten. Dalam 20 tahun pertama, Matla'ul Anwar berhasil menyalakan semangat belajar di berbagai wilayah. Hingga tahun 1936 tercatat sudah berdiri 4 madrasah di Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Bogor, Karawang, dan Lampung, yang merupakan pencapaian luar biasa di masa penjajahan. Pada tahun 1929, Matla'ul Anwar membuka madrasah khusus perempuan, sebuah langkah berani dan maju untuk masa itu. Kemudian pada tahun 1940 berdirilah Madrasah Arabiyah, lembaga yang memperkuat penguasaan bahasa Arab dan keilmuan Islam. Dua inisiatif ini menjadi penanda bahwa sejak awal Matla'ul Anwar tidak sekedar mengajar, tetapi mencerahkan dan memerdekakan. Lahirnya Matla'ul Anwar tidak dapat dilepaskan dari gejolak zaman kolonial Belanda pada awal abad ke-20 ketika umat Islam di Nusantara, khususnya di Banten, hidup di bawah tekanan ganda, yaitu penjajahan politik dan marginalisasi pendidikan Islam. Sekolah-sekolah formal bergaya barat menggeser nilai-nilai keislaman, sementara madrasah tradisional terbatas jangkauannya. Di tengah situasi ini, sekelompok ulama visioner di Kecamatan Menes, Pandeglang berkumpul pada 10 Juli 1916 dalam sebuah musyawarah bersejarah. Dari forum itulah lahir organisasi yang mereka beri nama Matla'ul Anwar, tempat terbitnya cahaya, simbol harapan untuk menerangi umat dengan ilmu dan iman. Organisasi ini sejak awal berdiri bukan semata lembaga pendidikan, melainkan juga bentuk perlawanan kultural terhadap kolonialisme, menjadikan pendidikan sebagai senjata peradaban untuk membangun kemandirian dan harga diri umat. Lanjut, soal yang nomor 2 adalah jelaskan nama 10 tokoh pendiri Matla'ul Anwar dan bagaimana peran masing-masing. Tokoh yang pertama dalam pendirian Matla'ul Anwar adalah Kiai Haji Tubagus Muhammad Soleh. Kiai Haji Tubagus Muhammad Soleh merupakan inisiator utama dan tokoh sentral berdirinya Matla'ul Anwar. Beliau melihat kondisi umat Islam di Banten pada masa itu masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan Islam yang terstruktur dan modern. Oleh karena itu, beliau menggagas sebuah organisasi pendidikan Islam yang tidak hanya berfokus pada pengajaran kitab kuning, tetapi juga pada pembentukan karakter, akhlak, dan kesadaran sosial umat. Peran beliau mencakup perumusan visi, misi, dan arah perjuangan Matla'ul Anwar, khususnya dalam menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan mengembangkan pendidikan madrasah sebagai sarana dakwah dan pencerahan umat. Tokoh yang nomor 2 adalah Kiai Haji Entol Muhammad Yasin. Kiai Haji Entol Muhammad Yasin berperan sebagai arsitek pemikiran keagamaan dan intelektual dalam Matla'ul Anwar. Beliau dikenal memiliki penguasaan mendalam terhadap ilmu-ilmu keislaman klasik seperti fikih, tauhid, dan tasawuf.
Kontribusinya terletak pada penyusunan landasan ideologis dan keilmuan organisasi, sehingga Matlul Anwar tidak hanya bergerak secara praktis tetapi juga memiliki pijakan ilmiah yang kuat. Beliau memastikan bahwa ajaran yang disampaikan tetap selaras dengan Al-Quran, hadis, dan tradisi ulama salaf. Tokoh yang nomor 3 adalah Kiai Haji Tegal. Kiai Haji Tegal merupakan tokoh dakwah lapangan dan yang berperan penting dalam menyebarluaskan eksistensi Matlul Anwar kepada masyarakat. Beliau aktif melakukan pengajian, ceramah, dan pembinaan umat di berbagai wilayah. Perannya sangat strategis karena menjadi jabatan antara organisasi dan masyarakat, sehingga Matlul Anwar dapat diterima secara luas dan memperoleh kepercayaan umat sebagai lembaga pendidikan dan dakwah Islam yang sahih. Tokoh yang nomor 4 adalah Kiai Haji Mas Abdurrahman. Kiai Haji Mas Abdurrahman dikenal sebagai penguat sektor pendidikan formal Matlul Anwar. Beliau terlibat langsung dalam pendirian dan pengolahan madrasah, penyusunan sistem belajaran, serta pembinaan guru dan santri. Peran beliau menitik beratkan pada pengembangan kualitas proses belajar mengajar agar pendidikan Islam tidak hanya bersifat tradisional tapi juga relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Tokoh yang nomor 5 adalah Kiai Haji Abdul Mukti. Kiai Haji Abdul Mukti memiliki peran penting dalam penguatan manajemen organisasi Matlul Anwar. Beliau membantu menyusun struktur kepengurusan, pembagian tugas, serta mekanisme kerja organisasi. Dalam kontribusinya, Matlul Anwar berkembang menjadi organisasi yang tertata, berkelanjutan, dan mampu berkembang lintas generasi, bukan sekadar gerakan individual atau lokal. Tokoh yang nomor 6 adalah Kiai Haji Sulaiman Cibinglu. Kiai Haji Sulaiman Cibinglu merupakan ulama karismatik yang memberikan legitimasi keagamaan dan moral bagi Matlul Anwar. Keilmuannya yang diakui masyarakat menjadikan beliau figur rujukan dalam persoalan keagamaan. Perannya sangat penting dalam menguatkan kepercayaan umat, sehingga Matlul Anwar dipandang sebagai organisasi yang berlandaskan ilmu dan spiritualitas, bukan kepentingan duniawi. Tokoh yang nomor 7 adalah Kiai Haji Daud. Kiai Haji Daud berperan dalam perluasan jaringan pendidikan dan dakwah Matlul Anwar. Beliau aktif mendorong pendirian madrasah dan majelis taklim di berbagai daerah. Kontribusinya membantu Matlul Anwar berkembang dari gerakan lokal menjadi organisasi Islam yang memiliki jangkauan wilayah lebih luas, khususnya di Banten dan sekitarnya. Tokoh yang nomor 8 adalah Kiai Haji Rusdi. Kiai Haji Rusdi memiliki peran strategis dan kaderisasi ulama dan pendidik. Beliau fokus membina santri dan generasi muda agar memiliki kompetensi keilmuan, akhlak, dan jiwa kepemimpinan. Perannya sangat penting dalam menjamin kesinambungan perjuangan Matlul Anwar, sehingga nilai dan cita-cita pendiri tetap hidup dalam generasi berikutnya. Tokoh nomor 9 adalah Kiai Haji Dawani. Kiai Haji Dawani merupakan tokoh pendukung yang berperan dalam aspek sosial dan administratif organisasi. Meskipun bukan ulama, kontribusinya sangat signifikan dalam kelancaran kegiatan Matlul Anwar. Beliau membantu urusan teknis, hubungan sosial dan masyarakat, serta mendukung kegiatan pendidikan dan dakwah secara praktis. Peran ini menunjukkan bahwa Matlul Anwar dibangun melalui kolaborasi ulama dan masyarakat. Tokoh yang terakhir adalah Kiai Haji Mustaghfiri. Kiai Haji Mustaghfiri dikenal sebagai penguat spiritual dan moral organisasi. Beliau aktif dalam pengajian, pembinaan akhlak, dan dakwah yang menekankan keikhlasan serta pengabdian kepada Allah. Perannya menjaga Matlul Anwar agar tetap istiqomah sebagai gerakan dakwah dan pendidikan, bukan sekadar organisasi formal, tetapi juga pusat pembinaan rohani umat. Selanjutnya soal yang nomor 3 adalah uraikan latar belakang pendirian Matlul Anwar dan bagaimana tangan Matlul Anwar untuk masa mendatang. Secara umum, latar belakang pendirian Matlul Anwar dapat dijelaskan sebagai berikut. Nomor 1, kondisi pendidikan umat Islam yang tertinggal. Pada awal abad ke-20, pendidikan umat Islam masih sangat terbatas. Akses pendidikan modern hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, sementara mayoritas umat Islam belum tersentuh pendidikan yang terstruktur. Sistem pendidikan Islam masih tradisional dan belum mampu menjawab tantangan zaman kolonial. Matlul Anwar hadir sebagai upaya mencerdaskan umat melalui lembaga pendidikan yang terorganisasi dan berkelanjutan. Nomor 2, lemahnya pemahaman keagamaan. Praktik keagamaan masyarakat saat itu masih banyak dipengaruhi oleh tradisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam murni. Para pendiri Matlul Anwar melihat perlunya pembaruan atau tajdid dalam dakwah dan pendidikan Islam agar umat memahami ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah secara benar. Nomor 3, respon terhadap penjajahan dan ketidakadilan. Penjajahan Belanda membawa dampak ketertindasan, kemiskinan, dan kebodohan.
Penjajahan Belanda membawa dampak ketertindasan, kemiskinan, dan kebodohan. Matlaul Anwar didirikan sebagai bentuk perlawanan kultural dan intelektual terhadap penjajahan dengan membangun kesadaran umat melalui pendidikan, dakwah, dan pembinaan akhlak. Nomor 4. Dorongan pembaruan dan modernisasi pendidikan Islam. Para tokoh Matlaul Anwar terinspirasi oleh gerakan pembaruan Islam yang berkembang di dunia Islam. Mereka berupaya mengintegrasikan pendidikan agama dengan ilmu umum agar umat Islam mampu bersaing dan berkontribusi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kebangsaan. Sedangkan tantangan Matlaul Anwar untuk masa mendatang adalah 1. Tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam pola belajar, dakwah, dan interaksi sosial. Matlaul Anwar dituntut untuk mampu beradaptasi dengan pembelajaran digital, media dakwah modern, serta pemanfaatan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Nomor 2. Persaingan lembaga pendidikan. Munculnya banyak lembaga pendidikan modern, baik negeri maupun swasta, menuntut Matlaul Anwar untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, kurikulum, manajemen sekolah, dan kompetensi tenaga pendidik agar tetap diminati masyarakat. Nomor 3. Tantangan ideologi dan pemahaman keagamaan. Di era keterbukaan informasi, umat Islam diharapkan sebagai berbagai paham keagamaan, termasuk radikalisme dan liberalisme berlebihan. Matlaul Anwar memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan pemahaman Islam yang moderat, toleran, dan berakhlak mulia. Nomor 4. Regenerasi kepemimpinan. Keberlanjutan Matlaul Anwar sangat beruntung pada kaderisasi yang baik. Tantangan ke depan adalah menyiapkan generasi muda yang memiliki kapasitas keilmuan, kepemimpinan, dan komitmen terhadap nilai-nilai organisasi. Nomor 5. Penguatan peran sosial dan kebangsaan. Matlaul Anwar dituntut untuk terus berperan aktif dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat modernisasi beragama, serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan beradab. Lanjut, soal yang nomor 4 adalah soal terakhir. Jelaskan pandangan Anda tentang bagaimana Matlaul Anwar dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Menurut pandangan saya, Matlaul Anwar memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman, terutama di tengah arus globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial yang sangat cepat saat ini. Sebagai organisasi Islam yang lahir dari semangat dakwah dan pendidikan, Matlaul Anwar dituntut untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar perjuangannya. Dalam menghadapi perkembangan teknologi, Matlaul Anwar perlu memanfaatkan kemajuan digital sebagai sarana dakwah dan pendidikan, pemanfaatan media sosial, pembelajaran berbasis digital, serta sistem pendidikan yang lebih modern dapat menjadi solusi agar Matlaul Anwar tetap relevan dan mampu menjangkau generasi muda. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut harus tetap dibarengi dengan penanaman akhlak mulia dan etika Islam agar kemajuan teknologi tidak justru membawa dampak negatif. Selain itu, dalam bidang pendidikan, Matlaul Anwar perlu terus mengembangkan kurikulum yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Dengan perpaduan tersebut, lulusan lembaga pendidikan Matlaul Anwar diharapkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keimanan yang kuat, akhlak yang baik, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dan dunia kerja. Matlaul Anwar juga menghadapi tantangan pemikiran keagamaan di era keterbukaan informasi, seperti munculnya paham ekstrim dan sikap intoleran. Dalam hal ini, Matlaul Anwar memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan pemahaman Islam yang moderat, damai, dan penuh kasih sayang sesuai dengan prinsip Islam rahmatan lil alamin. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa Matlaul Anwar akan mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman apabila terus berinovasi, memperkuat kualitas pendidikan dan kaderisasi, serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan cita-cita luhur pada pendirinya. Demikian yang dapat saya bacakan, kurang lebihnya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebenarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.